Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Oktavianus Untung Taib, semester 9 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tugas pengantar ilmu politik tentang politik budaya digital. Bab pertama, komunikasi digital, media digital, dan kebijakan budaya. Kebijakan budaya. Mendefinisikan kebijakan budaya bukanlah tugas yang sederhana. Beberapa upaya telah dilakukan dan pendekatan yang diambil di sini adalah untuk memeriksa beberapa dari upaya ini dan kemudian memeriksa bagaimana mereka berhubungan dengan media dan komunikasi digital. Dalam karyanya tentang model budaya Nordik, Delon dimulai dengan akuntansi untuk kebijakan budaya, baik dalam arti sempit maupun luas. Menurut definisi sempit, kebijakan budaya adalah tentang cara seni itu sendiri didanai oleh masyarakat tertentu pada titik waktu tertentu. Sedangkan definisi luas, dia menyatakan bahwa ini adalah tentang benturan kepentingan antara berbagai cara pemangku kepentingan dalam masyarakat pada umumnya dan dalam budaya bidang khususnya, yang mencerminkan seni dan budaya itu sendiri. Dari definisi sempit dapat dianggap sebagai fokus pada pendanaan seni atau sastra, musik, drama, film, seni visual, dan sebagainya yang mana didanai dan dipromosikan ke masyarakat umum. Namun dalam praktiknya sulit untuk memisahkan kedua definisi ini dengan mendanai pekerjaan tertentu atau kelompok teater. Kebijakan secara otomatis menentukan proses tertentu yang dimilikinya yang jauh lebih luas. Pendekatan pada kekuasaan ini penting bagi banyak studi di bidang ini, kebijakan budaya, dan banyak pemahamannya pada karya Michael Foucault tentang kekuasaan, pengetahuan, formasi diskursif, pemerintahan, dan biopolitik. Dilihat dari berbagai lensa, kebijakan budaya memiliki peran penting untuk dimainkan ketika membangun formasi diskursi yang dominan. Formasi seperti ini dapat dikatakan bekerja dalam sistem aturan tertulis dan tidak tertulis, yang memberikan kontur luar untuk apa yang didorong ke dalam sebagai mode menguntungkan dari pikiran, tindakan, dan kreasi dalam bidang tertentu, dan selama periode waktu tertentu, kapanpun seseorang dapat mendeskripsikan antara jumlah pernyataan sistem dispersi seperti itu di antara objek, jenis pernyataan, konsep, atau pilihan tematik. Pemerintahan mengacu langsung pada populasi dan beroperasi secara langsung melalui taktik dan teknik tertentu yang tidak cukup hanya untuk mengelola populasi sebagai massa kolektif, tapi juga menyiratkan pengelolaan populasi secara mendalam dan detailnya. Selanjutnya, sebuah bagian penting dari konsep pemerintahan Foucault adalah penduduk pasti sadar akan apa yang diinginkan pemerintah, yang diabaikan apa yang dilakukan untuk itu. Kekuatan semacam ini dia berhubungan dengan kekuatan yang melekat pada kontrol yang dimiliki oleh algoritma tersembunyi dan properti atas komunikasi yang dihasilkan pada iklan komersial. Seperti yang dicatat Bell and Oakley dalam akun mereka tentang peran yang berbeda dan alasan-alasan kebijakan budaya, teori kekuasaan dan pemerintahan Foucault telah menginspirasi penelitian yang berfokus pada kebijakan budaya sebagai instrumen kumpulan pengetahuan, regulasi, dan pengaturan diri yang menguntungkan dan apa bisa disebut bentuk disiplin budaya tertentu. The digital tentu saja tidak jatuh dari langit, tetapi memiliki sejarahnya sendiri. Perkembangan dan kemajuan dalam hal infrastruktur komunikatif, jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, kode, logika, algoritmik, dan sebagainya. Dalam istilah dampak terhadap budaya, Manofik menyebut ini sebagai budaya menjalani komputerisasi dan menunjukkan 5 prinsip media baru sebagai instrumen untuk proses ini, seperti representasi numerik yang dijelaskan secara matematis dan tunduk pada manipulasi algoritmik, modularitas, otomatisasi, variabilitas, dan transcoding. Dengan nada yang sama mengacu pada proses teknis sebagai digital jaringan interaktif, hipertekstual atau hipermediasi, otomatis dan berbasis data. Kedua perspektif ini menunjukkan
beberapa proses yang terjadi ketika budaya berubah menjadi digital, karena hal ini mempengaruhi potensi warga untuk berinteraksi, memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan bentuk budaya, dan tentu saja potensi produsen dan pencipta untuk merancang yang sesuai. Dalam akun Kastel pada tahun 2000 tentang masyarakat jaringan, hal ini ditandai dengan fleksibilitas, skalabilitas, dan survivabilitas, dan memiliki informasionalisme sebagai miliknya paradigma teknologi, yang berarti fitur yang berbeda dalam pemrosesan yang berkembang sendiri dan kapasitas komunikasi seperti volume, kompleksitas, dan kecepatan. Rekombinasi dan fleksibel interaktif jaringan digital lebih jauh itu adalah masyarakat global yang mengubah persepsi tentang waktu dan ruang. Saat waktu menjadi abadi dan ruang bukan hanya suatu tempat, tetapi juga ruang arus. Kontribusi dari Kastel sendiri adalah dia telah memetakan perubahan dari berbagai jenis masyarakat industri ke masyarakat jaringan. Sering juga disebut sebagai masyarakat informasi. Teori yang mencoba memahami kompleksitas jaringan atau masyarakat informasi tersebut mengklaim bahwa ini mempengaruhi semua kontur masyarakat. Sementara pendekatan ini berbeda seperti visi dan implikasi yang lebih luas. Teori-teori ini umumnya mengacu pada dampak jaringan atau masyarakat informasi dalam hal inovasi teknologi, efek ekonomi, efek spasial, efek pekerjaan, efek pada politik dan kekuasaan, hukum, struktur sosial, dan tentu saja budaya. Kastel memberikan versi lain yang lebih abstrak dan implikasi digital. Untuk budaya itu sendiri, ia mengklaim bahwa sosialisasi masyarakat berlangsung terutama dalam jaringan, ruang komunikasi digital yang berpusat pada media massa dan internet, dan bahwa budaya global masyarakat jaringan dicirikan oleh protokol yang memungkinkan komunikasi antar budaya yang berbeda. Dia menekankan bahwa ini belum tentu budaya nilai bersama, melainkan budaya yang berbagai nilai. Kebijakan budaya partisipasi. Wacana awal yang agak optimis tentang keajaiban komunikasi digital dan potensi emansipatoris budaya digital itu sulit untuk terungkap. Menggarisbawahi transformasi budaya, politik, sosial, dan ekonomi, itu satu konsep partisipasi adalah kunci dalam proses transformasi ini sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, partisipasi juga memiliki hal penting untuk proses budaya ke titik akhir budaya, dan ini telah menjadi agenda utama kebijakan budaya di level yang berbeda untuk beberapa waktu. Kebijakan budaya nasional dan daerah cenderung memiliki banyak wacana dan terkadang kontras dalam strategi mereka, tetapi akses dan partisipasi biasanya masih tinggi dalam daftar tujuan kebijakan itu sendiri. Hal ini tentu saja disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan alibi untuk pendanaan membutuhkan perhatian, partisipasi, dan keterlibatan oleh masyarakat umum. Partisipasi bagaimanapun juga adalah konsep licin yang perlu ditambahkan dalam konteks yang tepat untuk benar-benar bahwa masuk akal dan dari sudut pandang kebijakan budaya. Ketika menjelaskan kesadaran konteks ini kepada siswa dan teman sebaya, ia terkadang mengacu pada cerita pribadi. Hampir 2 dekade lalu, ia bertemu Guernica di Museum Reina Sofia di Madrid, dan sesuatu yang sangat langka dan tidak dapat dijelaskan terjadi. Ia benar-benar tenggelam dalam karya seni yang hebat ini, dan terus terang kehilangan pengertian akan waktu dan tempat. Ini adalah bukan sesuatu yang terjadi pada saat ketika ia bertemu dengan seni, tetapi ini adalah salah satunya saat-saat itu. Dia hanya terdiam diri dan terlibat instead dengan kerjaan. Alasan yang menceritakan kembali kisah ini di sini adalah untuk menunjukkan kompleksitas konsep partisipasi, kekerabatannya dengan konsep lain seperti gairah, perasaan, pengaruh, keterlibatan, serta alasan rasionalisme dan pemerintahan. Beberapa bentuk partisipasi mungkin membangkitkan perasaan yang muncul kembali seperti kecerdikan, sementara beberapa bentuk terutama dirancang untuk mengatur subjek dengan cara tertentu, seperti saat tamu museum dipandu melalui ruang pameran atau saat pemain dipandu melalui
kebijakan budaya yang menyatu. Karena kemajuan teknologi dan infrastruktur, maka dibentuklah regulasi kerangka penyiaran dan telekomunikasi ditantang oleh layanan dan platform global seperti Facebook, Snapchat, Twitter, Amazon, YouTube, dan Spotify, Alibaba, Tencent, dan Baidu. Tantangan ini terletak dalam dimensi yang sejauh ini telah dibahas, mikro, meso, dan makro. Pada skala makro, hal ini dipengaruhi oleh tata kelola jaringan global industri media dan budaya serta badan supranasional seperti Uni Eropa. Dalam skala meso, lembaga budaya mapan semakin banyak menggunakan platform global untuk mendistribusikan konten dan berkomunikasi dengan warga negara. Dengan demikian secara otomatis menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi dari platform ini. Secara mikro, hal ini kembali mempengaruhi kebiasaan keseharian masyarakat dalam mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan barang budaya dan materi budaya. Jika ini mempertimbangkan contoh YouTube lagi, kita harus menanyakan program mana yang mencakup bintang YouTube lokal, biasanya di garis bawah dalam yang berkomunikasi dalam bahasa ibu non-Inggris, mengekstrak 2 klik per video, dan dengan demikian tidak hanya memproduksi penonton lokal dan sektor media dalam hal produksi konten, tetapi juga terikat dalam model bisnis global Google yang kompleks. Pertanyaan ini juga bisa berposisi dengan cara yang berbeda. Dalam akun berpengaruh dari budaya konvergasi, dia menggarisbawahi bahwa konvergensi media bukan hanya pergeseran teknologi, tapi itu mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, genre, dan audiens.